Oke, selamat sore Pak. Pak Johannes, apa Selamat kabarnya sore, Pak? Pak Ruska. Iya, Ya, baik, sehat. baik. Gimana, Bapak Okto? Oh, saya juga sehat Pak, baik Pak. Syukur. Semoga keluarga gimana Pak? Baik Pak. Keluarga baik-baik saja. Oh, ya puji Tuhan. Nah Pak, Ya. tadi di WA saya lihat dengar Bapak tadi katanya ada yang mau di-sharingkan, ya kan? Oh Mau iya, di-sharingkan tentang itu Pak, tentang pembelajaran di bengkel kata tadi. oh iya, saya Ah, dari itu, kemarin itu mau mencari Bapak, mau sharing ini masalah pembelajaran di bengkel ini. Ya, oh enggak iya banyak Pak. sih, Ya. Pak. Heeh. Barangkali Bapak bisa membantu, bisa memecahkan masalah-masalah ini. Oh, mudah-mudahan Pak. Jadi kira-kira ini tentang masalahnya ini apa-apa saja, Pak? Kalau kalau bisa Bapak ungkapkan dulu, ya satu dua atau nggak usah banyak-banyak dulu, Pak. Satu Oh aja atau dua ya, dulu. paling satu atau dua, enggak Heeh, banyak. iya, Jadi begini Pak iya, Abdul, Pak, silakan. kami itu kan sudah mengajar cukup lama. Jadi Ya, saya perhatikan itu ada beberapa kendala. Sebenarnya kalau ini kendala ini bisa diatasi, mungkin akan lebih baik ke depannya begitu. hmm, Jadi kendala-kendala itu banyak sih sebenarnya, hanya saya ungkapkan beberapa aja ya, satu atau dua iya, Pak, ini ya. ya. Silakan, Ya, silakan. yang pertama ini kalau di bengkel pemesinan ini mengenai ruangan dan peralatan, Pak. Hmm, Jadi di bengkel kami pemesinan itu kan ada 5 kelas. ada lima Jadi untuk kelas. sekarang ini kan pembelajarannya lebih banyak di bengkel daripada di teori ya kan. Ya, Jadi dengan adanya kondisi bengkel yang menurut saya tidak ideal antara hmm, jumlah siswa dengan ruangannya gitu. Jadi suatu saat itu kalau pas jadwal masuk bengkel itu banyak siswa-siswa yang belajar di situ hmm. sehingga untuk kondusifnya itu saya rasa kurang. Jadi dengan Oh, ruangan yang kecil itu maka alat-alat atau peralatan bengkel yang mendukung pelajaran juga terbatas, tidak bisa diisi banyak. Seperti misalnya jumlah mesin bubut oh, ya. dengan siswanya itu ya kurang ideal. Hmm, Maka kalau saat pembelajaran membubut misalnya, itu misalnya separuh, tidak sampai separuh sebenarnya, itu yang bisa melaksanakan praktek. Sehingga ya. yang lain itu bisa dianggap menganggur gitu Pak. Jadi Oh, ya, Pak. nunggu nunggu gilirannya begitu. Hmm, Jadi inilah yang menjadi masalah yang pertama. ya, Pak. Tadi kan Bapak bilang ini, Pak, ya, masalah ruangan, Pak, ya kan? Hanya ada 5 Hmm. kelas, nggak sebanding dengan jumlah siswa yang mau belajar di bengkel. Padahal pembelajaran di bengkel ini, Iya. pembelajaran di SMK kita ini lebih fokus ke Hmm. banyaknya di bengkel, ya kan? Seperti Ya, itu. tapi Heeh. gini Pak, sebenarnya tidak semuanya itu belajar membubut yang di bengkel itu ada yang pelajaran Hmm, lain. Tetapi ya, ruangan untuk bisa tatap muka dengan gurunya itu kan kadang eh, saling ini menunggu siapa yang menunggu, memakai ruangan. ya. Nah, yang lain itu nanti cari-cari yang ruang lain. Hmm, Itu tadi iya, Pak. sehingga untuk penyampaian materi juga kadang tidak bisa Iya. jalan dengan baik. Jadi kalau yang saya tangkap kan begini, Pak, kan ini kan keadaannya kan memang udah seperti itu, Pak, ya, kondisinya, Pak, ya. Hmm, Ruangannya ya, kurang, jadi nanti saling menunggu guru yang satu dengan lain. ya, Nah, itu kondisi yang ya, tidak bisa kita hindari. Nah, ya kira-kira gini, betul. Pak, dari pihak sekolah atau dari pihak guru di bengkel, kira-kira solusi atau yang sudah dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi itu apa, Pak? Kira-kira dari yang udah dilakukan lah oleh Bapak atau guru-guru di bengkel untuk mengatasi masalah itu gitu. Ya kalau saya tuh biasanya kalau Hmm. pas saya mengajar yang seperti itu, maka yang Hmm. lain tuh saya kasih tugas Pak.
Tugas Oh, misalnya bisa meringkas dari buku yang ada siap di bengkel, buku-buku sumber belajar, atau karena sekarang siswa sudah megang HP semua, ya misalnya bisa mendownload pelajaran-pelajaran yang bermanfaat gitu. Itu cara mengatasi selama ini, Pak. Sambil menunggu gilirannya, kalau yang lain sudah saya praktek baru masuk gitu. ya kalau dari sekolah Pak, kira-kira Pak ada Pak solusinya Pak yang udah ditawarkan untuk membantu guru-guru di bengkel? Ya, dari sekolah itu yang mengharapkan eh, guru-guru itu bisa manage waktu Ya. sebaik-baiknya, misalnya dan sampai si anak itu nanti praktek terus, yang lain enggak. Jadi Oh, pandai-pandailah gurunya itu mengatur saja. ya. Seperti itu, Pak. Ya Pak. Jadi harapan Bapak apa Pak sebenarnya Pak untuk dari Ya, sekolah Pak? harapan Hmm. harapan saya itu ya penambahan ruangan, kemudian adanya mesin-mesin yang lain yang dengan jumlah yang lebih besar, seperti di sekolah-sekolah lain itu, Pak, misalnya siswanya 30, mesinnya juga ada 30, jadi bisa praktek semua. Harapan saya seperti Oh. itu. Jadi tapi itu kan butuh proses Pak ya. Mungkin Ya, dari perlu pengajuan ke menunggu dinas juga untuk membangun kebijakan ruangan, yang lain kalau kebijakan ini itu ya. kan. Jadi yang Betul. bisa kita lakukan untuk sementara kan tentu untuk mengatasi sementara seperti yang Bapak lakukan tadi Pak kan, memberikan Ya, tugas dulu ya kan. Ya itu tugas. memang Ya, hal yang tidak bisa kita hindari untuk saat ini gitu. iya, Ya betul, Pak. untuk sementara solusi itulah yang bisa kita lakukan Pak sebenarnya kan. Tidak ada Iya, jalan lain sambil menunggu proses pengajuan ruangan iya, atau bangku-bangku yang untuk di bengkel tadi gitu. Nah, itu Pak kira-kira Pak. Nah, kira-kira ada lagi Pak permasalahan yang lain yang ingin kita bawa? eh, ada Hmm, satu lagi nih ya. Enggak apa-apa, Kak? boleh Pak. Ini, Tapi Pak, videonya agak nggak nampak nih Pak wajahnya Pak. oh ya, ya. Boleh di agak Saya ini kan biar nah, sip, wajahnya sudah sip. nampak ya. Iya Oke, Pak. oke. Terima kasih sudah Ah, diingatkan. lanjut Yang Pak. berikutnya ini adalah guru-guru pengajar. Oh, Malumlah, guru-guru kami yang di bengkel itu sudah senior-senior ya, menggunakan pola yang lama. Yang baru itu ya ada itu kawan yang namanya Bapak Muji sebagai wakil kepala sekolah, itulah yang paling aktif, paling diandalkan selama ini menjadi guru mesin. iya Pak. Nah, untuk yang guru-guru yang senior tadi itu rasanya enggan untuk berinovasi ya, Iya. dengan Oh, untuk menyampaikan materi masih seperti zaman dulu lah, misalnya ngasih catatan dulu kan baru tugas itu kan, ya iya seperti Pak. itu yang saya amati. Kebetulan saya sebagai kepala program di mesin itu, pengamatan saya seperti itu. Ada yang terampil mengajar praktek tetapi kemampuan IT-nya kurang. Kurang. Nah, sebaliknya juga ada, dengan adanya mesin-mesin yang baru ini, itu tidak semua guru itu bisa mengoperasikan ya. Hmm. Jadi hanya beberapa guru ya, seperti Pak Muji tadi yang bisa mengoperasikan misalnya. Jadi itu kan menjadi kendala untuk mengajar. Misalnya seorang guru itu harus memberikan materi yang ada hubungan dengan mesin itu, harus Oh. nunggu Pak Muji dulu istilahnya. Gitu kan tidak mungkin. Oh. Jadi kalau bilang tadi kan kurang mau inovasi Pak guru-guru yang senior ini. Hmm. Heeh. Hmm. Nah, kalau dari pendapat Bapak sendiri, hambatannya itu apa Pak sebenarnya yang buat itu nggak mau upgrade diri gitu Pak kira-kira itu ya. Nah, itulah kadang Iya. Ah, kadang mungkin rasa malasnya juga kadang ada. Kemudian dia mungkin ada hal yang nanti kalau dia berinovasi itu mengganggu kegiatan yang lain barangkali. Dia pokoknya saya amati itu enggan lah mereka untuk
maju itu malas istilahnya kan, tapi kita mau bilang malas juga mesti enggak terima dia kan. Mungkin ada kendala aja mungkin Pak ya, kendala. Ya ada kendala ya. Atau juga bisa gini Pak, kemampuan dasarnya juga kurang. Tadi misalnya kayak mesin-mesin yang menggunakan CNC itu kan berarti kan udah program-program. Kemampuan kami yang guru-guru senior itu dirasa masih kurang, termasuk saya sendiri ini juga masih harus banyak belajar itu Pak. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk pelatihan misalnya Pak, apakah guru-guru senior ini bersedia Pak kira-kira? Ada pelatihan? Ya gitu, kalau untuk ini mengubah supaya pembelajaran ini akan lebih baik, tentunya diharapkan guru-guru itu mau lah. Tapi kalau guru itu biasanya pelatihan di luar, kemudian dengan waktu yang panjang, biasanya nolak juga gitu. Atau sekarang itu kalau ada pelatihan yang di luar Kalimantan misalnya, itu kan juga menggunakan batas umur Pak. Ya. Batas umur 40 misalnya, yang lebih dari 40 atau 50 enggak boleh lagi. Maka itu akan menjadi kendala. Nah, berarti kan kalau yang saya tangkap bukannya enggak mau Pak ya, berarti kan mau, cuman ada pembatasan umur misalnya karena jarak ya Pak ya. Ada seperti itu ya. Ada kendala-kendala yang lain sebenarnya mau sebenarnya. Ya kami itu berharap mereka mau semua dan mau berubah pola pikir itu kan sekarang zamannya juga udah berubah, sehingga harapan kami guru-guru itu merubah mindsetnya ya, pola pikirnya menjadi lebih maju mengikuti zamannya. Iya Pak. Kalau menurut Bapak untuk jangka pendek untuk mengatasi hal itu apa Pak kira-kira Pak? Supaya pembelajaran bisa tetap berjalan, ya kan? Alat-alat bisa tetap digunakan. Nah, untuk jangka pendek. Kalau misalnya mesin-mesin yang baru itu menurut saya pelatihan sejawat lah istilahnya, yang sudah tahu ngasih tahu ke kawannya gitu, nggak ada perlu ke luar Kalimantan gitu lah, misalnya kayak Pak Muji itu tahu, yang ngasih tahu ke kita gitu loh, ini bagaimana pengoperasian mesin CNC dan sebagainya, itu menurut saya yang lebih efektif seperti itu. Oh iya Pak, berarti sebenarnya dari kemasannya kita bisa atasi sendiri Pak sebenarnya Pak kan? Iya, untuk dari tangan sejawat kan? Oke Pak, kira-kira masih ada lagi Pak kira-kira yang mau kita bahas? Saya kira sebenarnya masih ada, tetapi karena keterbatasan waktu juga. Iya Pak. Dan ini nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya Pak ya. Kalau Bapak masih menyediakan waktu untuk lain kesempatan, saya masih boleh Pak, boleh. Menghubungi Bapak ya. Oke Pak, jadi moga aja nanti ruangan kita bisa lebih banyak lagi ya Pak ya, terpenuhi. Juga guru-guru kita peningkatan kompetisi untuk menggunakan mesin itu bisa kita tingkatkan gitu Pak, supaya proses pembelajaran tidak terganggu. Oke Pak, sampai jumpa lagi Pak nanti. Lain kesempatan Pak. Ya, atas kesempatannya. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak, sehat Pak selalu. Ya, sehat selalu.